Om Swastiastu. Selamat pagi dokter, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dokter dan rekan-rekan sekalian karena telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait sari pustaka saya yang berjudul Snakebite dengan pembimbing yaitu Dr. Putu Ngurah Artana, MBiomed dan spesialis bedah. Perkenalkan sebelumnya, saya Ibu Krisna Wiryantara dengan NIM 016. Snakebite atau gigitan ular termasuk ke dalam kategori neglected tropical disease. Merupakan cedera yang disebabkan ular berbisa akan menghasilkan racun yang dapat menyebabkan envenomy. Secara epidemiologi sendiri, gigitan ular terjadi paling banyak di Asia Tenggara dan juga Asia Selatan, mencapai angka lebih dari 100.000. Kemudian di Indonesia sendiri, korban snakebite atau gigitan ular itu juga cukup tinggi dengan total 135.000. Dan kematian yang diakibatkan oleh envenoming atau gigitan ular ini sendiri di Indonesia mencapai angka 10.547. Dan berikut merupakan gambaran snakebite di Asia Tenggara, di mana Indonesia itu memiliki prevalensi yang cukup tinggi untuk incidence of snakebite itu mencapai angka 41 sampai 60 dan mortality of snakebite itu 1,01 sampai 5,00. Kategorikan sesuai dengan jenis ular yang menggigit, di mana terdapat ular kobra, ular kite, dan juga ular viper. Yang mana pada seluruh jenis ular ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti pada kobra, itu aktif pada siang dan malam dengan pola sisi spectacle mark in the hood, atau seperti gambaran headphone di bagian kepala belakangnya, lalu mempertahankan diri dengan melakukan penyerangan. Jadi kobra itu dapat menggigit manusia ketika mengalami ancaman. Kemudian ada ular kite yang sebagian besar nokturnal dengan kepala berbentuk segitiga dengan pola sisik menyelang secara horizontal. Dan biasanya ular kite ini menggigit orang yang tertidur dan gigitannya tidak terlalu nyeri. Lalu ada ular viper dibagi menjadi dua jenis yaitu Russell viper dan juga South Skull viper yang keduanya sebagian besar nokturnal. Untuk Russell viper itu pola sisik seperti rantai persegi panjang dan memiliki taring yang sangat panjang sehingga korbannya akan memiliki bekas gigitan. Lalu ada South Skull viper yang ukurannya lebih kecil daripada Russell viper dan serangan dengan kecepatan kilat membuat orang tidak menyadarinya karena ukurannya yang kecil. Nah, faktor resiko dari gigitan ular sendiri itu dipengaruhi beberapa hal, yaitu seperti lingkungan, seperti daerah endemik ular berbisa, seperti daerah pedesaan, hutan, dan area pertanian. Lalu bisa juga disebabkan oleh pekerjaan, yaitu orang-orang yang bekerja di luar ruangan, terkait waktu di mana gigitan ular lebih sering terjadi pada malam hari, serta keterbatasan akses kesehatan. Nah, terkait patogenesisnya sendiri itu dikaitkan dengan produksi racun yang pada setiap jenis ular. Yang mana racun kobra itu terdiri dari 64% three finger toxins dan 11% fosfolipase A2 yang kemudian akan terjadi pengikatan racun ke reseptor asetilkolin di neuron postsinaptik yang kemudian akan memblokade neuromuskular sehingga terjadi kelumpuhan otot rangka dan kerusakan pada otot jantung dan otot polos dan kemudian akan menjadi kegagalan pernafasan dan aritmia jantung. Nah, pada ular kite itu mengandung racun alfa possinaptik, sinaptik, dan racun beta presinaptik. Yang mana racun ini 5 sampai 10 kali lebih mematikan daripada racun kobra yang akan menyebabkan kelumpuhan dalam 3 minggu. Nah, racun viper sendiri itu mengandung racun hemoragi 1,2 dan metaloprotease yang kemudian akan menyebabkan pendarahan karena aktivitas fibrinolitik dan akan terjadi kerusakan membran dasar dan endotel terjadi dan shock yang resisten. Nah, manifestasi klinisnya dibagi menjadi dua, yaitu lokal dan sistemik. Untuk lokal, pada lokasi gigitan bisa terjadi edem atau bengkak, melepuh, memar, dan juga nekrosis. Bisa juga terjadi sindrom kompartemen akut, yaitu rasa sakit yang hebat, sensasi abnormal atau anggota tubuh yang dingin, tidak berdenyut dan tidak dapat digerakkan. Dan jika mengenai mata, itu akan menyebabkan oftalmia akibat masuknya tetesan atau semprotan racun ke mata. Dan rasa sakit yang hebat, kemerahan, blefaritis, blefarospasme, dan erosi kornea dapat terjadi. Nah, secara sistemik, dapat terjadi secara vaskular, bisa juga terjadi shock akibat perdarahan atau ekstravasasi plasma, disfungsi miokardium, perdarahan hipofisis, vasodilatasi, sepsis, dan anafilaksis, dan bisa menyebabkan neuromuskular seperti kelumpuhan, kelemahan otot mata dan otot bulbar, serta cedera ginjal akut. Nah, untuk penegakan diagnosis, kita mulai dari anamnesis terlebih dahulu, seperti jenis dan ciri-ciri ular jika dikenali, lalu lokasi, waktu, dan aktivitas saat gigitan terjadi.
Lalu gejala awal yang muncul setelah gigitan perlu kita tanyakan, pengobatan awal yang mungkin sudah diberikan, serta riwayat medis singkat seperti tanggal imunisasi tetanus, lalu penggunaan obat apapun seperti obat-obatan pengencer darah dan lain sebagainya, adanya penyakit sistemik atau metabolik, lalu riwayat alergi, dan apakah pasien telah menerima antivenom sebelumnya karena hal ini meningkatkan risiko anafilaksis. Lalu pada pemeriksaan fisik, kita bisa temukan berbagai macam manifestasi klinis yang tadi dijelaskan seperti neuroparalisis, bisa ditemukan ptosis, ophthalmoplegia, disfonia, dysarthria, drooling saliva, muscle paralysis, dan respiratory paralysis. Lalu pada hemorrhagic atau vaskular sendiri bisa terjadi gangguan perdarahan, gangguan pembekuan darah, hematoma, hematemesis, gumblets, rectal bleeding, subconjunctival hemorrhage, disseminated intravascular hemolysis, shock, hingga kidney failure atau gagal ginjal. Lalu bisa juga terkait dengan nyeri atau painful yang expanding edema, edema pada tempat gigitan, ekimosis, discoloration, bleeding at bad side, necrosis, dan hingga compartment syndrome. Dan juga bisa mencapai muskulo atau otot, seperti muscle pain dan swelling, necrosis, fasciculation, compartment syndrome, myoglobinemia, dan gagal ginjal akut. Nah, pada pemeriksaan fisik kita temukan tanda-tanda inflamasi lokal seperti edema, peteki, bula, cairan yang keluar dari luka. Dan tungkai atau ekstremitas yang digigit harus diukur setiap 15 menit setelahnya sampai pembekakan tidak lagi berkembang. Kemudian kita juga bisa lakukan palpasi kelenjar getah bening dan denyut nadi distal dan perhatikan tanda-tanda sindrom kompartemen. Gigitan ular yang parah diindikasikan dengan ular bisa teridentifikasi, pembengkakan lokal yang cepat meluas dari lokasi gigitan, pembesaran kelenjar getah bening lokal yang lunak, gejala sistemik awal, serta perdarahan sistemik spontan awal dan keluarnya urin berwarna coklat tua. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu 20 WBCT, yaitu tes koagulopati sederhana untuk mengetahui apakah ada gangguan pembekuan darah, ada tes ELISA untuk mengidentifikasi spesies yang terlibat berdasarkan antigen dalam bisa, lalu darah lengkap untuk identifikasi hemokonsentrasi, anemia, trombositopenia, dan leukositosis neutrofil. Lalu pengecekan kreatinin serum untuk menyingkirkan gagal ginjal, lalu ada amilase serum dan kreatinin fosfokinase untuk menunjukkan kerusakan otot, PT dan APTT, yaitu kita bisa mengecek apakah adanya perpanjangan waktu dapat terjadi pada gigitan ular berbisa. Lalu ada FDP, yaitu fibrinogen yang rendah, dengan FDP yang meningkat terjadi ketika bisa mengganggu mekanisme pembekuan. Lalu gas darah arteri dan elektrolit untuk pasien dengan gejala sistemik dan diulang selama fase akut untuk toksisitas sistemik progresif. Lalu bisa pemeriksaan urin, kita bisa temukan hematuria, proteinuria, hemoglobinuria, atau mioglobinuria, dan diulang selama fase akut. Pemeriksaan EKG bisa terlihat bradikardia, blok atrioventrikular dengan perubahan STT dapat terlihat, dan pemeriksaan EEG, di mana pola EEG yang abnormal terlihat terutama pada lobus temporal. Nah, untuk tata laksana pertolongan pertama menurut WHO yaitu RIDE. Yaitu yang pertama R, reassurance, yaitu anjurkan untuk tetap tenang, relax, dan meredakan ketakutan dalam kecemasan. Lalu immobilization, yaitu imobilisasi bagian atau anggota tubuh yang digigit pada posisi yang berfungsi di bawah ketinggian jantung. Kemudian GH, yaitu get to hospital, yang menyediakan stok antibisa. Lalu T, tell the doctor or ambulance technician, terkait rincian gigitan ular dan kejadian yang terjadi setelahnya, dan tourniquet. Dan penggunaan tourniquet ini seringkali dengan cara yang salah. Pencucian luka, insisi, penghisapan, dan penggunaan antiseptik dan krioterapi tidak boleh dilakukan. Jadi setelah pasien datang, kita lihat apakah kita mengakses ABC atau primary survey terlebih dahulu, apakah ada cardiorespiratory arrest atau critical ill. Jika ada, kita harus resusitasi terlebih dahulu, tapi jika tidak, kita harus reassure dari pasien. Kita lakukan beberapa pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan seperti 20 WBCT, dan jika memang telah terindikasi untuk tergigit ular berbisa, maka kita dapat berikan antibisa ular. Tetapi jika masih dalam batas wajar, maka kita akan observasi selama 24 jam, kita lakukan berbagai macam pemeriksaan seperti 20 BCT dan monitor vital signs, dan telah terjadi progresivitas klinis, kita akan memberikan perbaikan dengan jenis-jenis clinical evidence yang ditemukan pada pasien, seperti jika painful swelling bisa berikan
snake venom, fasciotomy untuk compartment syndrome. Untuk neuroparalitik, kita berikan anti-snake venom, atropine plus neostigmine, dan assisted mechanical ventilation. Untuk vasculotoxic atau hematotoxic, kita berikan antibisa ular, dialisis, blood transfusion with FFP, dan juga cryoprecipitat. Dan untuk myotoxic atau pada otot, itu kita berikan anti-snake venom dan dialisis. Nah, untuk prognosis dari gigitan ular sendiri ini baik jika ditangani dengan cepat dan tepat. Prognosis dapat memburuk ketika akses yang buruk ke fasilitas kesehatan, penggunaan pengobatan tradisional, serta pengalaman dan pengetahuan yang kurang. Dan komplikasi yang dapat terjadi pada luka bisa terjadi amputasi, ulkus kronis, transformasi ganas dan jaringan parut. Pada muskuloskeletal dapat terjadi kontraktur, penyusutan, dan kekakuan sendi. Pada cerebrovaskular dapat terjadi kelemahan anggota tubuh, gangguan penglihatan atau kognitif, lalu gagal ginjal kronis, hipopituitarisme kronis seperti kelelahan, pubertas terhenti, amenorea dan hipotiroidisme, gangguan stres pasca trauma dan depresi, serta alergi serum antibisa ular. Nah, untuk preventif dan KIE dapat diberikan peningkatan kesadaran masyarakat tentang gigitan ular dan pertolongan pertamanya. Edukasi kepada petugas kesehatan tentang cara menangani gigitan ular juga harus ditingkatkan, serta cara menghindari gigitan ular seperti menghindari berjalan di daerah berisiko tinggi saat malam hari dan mengenakan pelindung kaki saat bekerja di ladang. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam sari pustaka ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.